Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah berjudul Kehancuran Karena Dosa. Kita akan membaca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Sejarah Yehuda setelah zaman Yosia adalah perjalanan menuju kehancuran. Yoahas penggantinya melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia dihancurkan oleh Mesir. Raja berikutnya, Yoyakim, adalah boneka Raja Neko, Raja Mesir. Ia memungut pajak dari rakyat untuk membayar upeti kepada Neko, Raja Mesir. Sebagai kerajaan kecil yang berada di bawah tekanan himpitan berbagai negara adik kuasa yang mulai berkembang saat itu seperti Asyur, Mesir, Babel, maka raja-raja Yehuda harus menghadapi tekanan politis. Ketika Babel menguat dan menggantikan Mesir yang melemah, Yoyakim akhirnya diserang oleh Nebukadnezar dan rakyat Yerusalem akhirnya dibuang ke Babel. Tertulis dalam pasal 2 Raja-Raja 24 itu di ayat yang ke-8 sampai 14. Raja-raja yang memilih takluk kepada kekuatan adidaya sering dapat bertahan lama dan terlihat berkuasa. Mereka menyembah ilah dari kerajaan Asyur, Mesir, atau Babel sebagai langkah politis yang cerdas untuk menyelamatkan diri, seperti Raja Manasye yang jahat namun berkuasa paling lama 55 tahun. Raja Manasye berkuasa. Namun jangan dilupakan bahwa suatu saat dosa akan berakibat kehancuran. Itulah yang tertulis tadi di ayat yang ketiga yang kita baca, bahwa sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan oleh karena dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya. Maka bergantung pada Allah adalah salah satu atau satu-satunya pilihan yang terbaik. Banyak orang Kristen yang menjalani hidup seperti raja-raja Yehuda. Hidup di dunia hanya menjadi siasat dan strategi untuk menjalani kehidupan, untuk mencari hal-hal duniawi, untuk membesarkan diri, bahkan hidup dalam dosa. Jangan lupa, kehancuran Yerusalem dan pembuangan ke Babel adalah akibat dosa Yehuda sendiri, bukan karena Tuhan mengingkari janji perlindungan dan berkat kepada Yehuda. Demikian pula dengan kita, setiap dosa yang kita lakukan pasti ada resikonya, tetapi bersyukur kita punya Allah yang adalah kasih. Kasihnya tidak terpengaruh oleh dosa, asal mau bertobat dan kembali kepadanya. Karena itu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Apapun, bagaimanapun keadaan kita saat ini, mungkin dalam kelemahan atau bahkan mungkin sedang jatuh dalam dosa, mari bertobat dan kembali kepada Tuhan. Pasti Dia akan memulihkan, bahkan akan memberkati kehidupan kita. Seperti kepada bangsa Yehuda, hukuman Tuhan, kemarahan Tuhan kepada Yehuda karena dosanya dan dibuang ke Babel, tapi Dia berjanji setelah 70 tahun Tuhan akan mengembalikan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu jangan kita mempermainkan kasih Tuhan dengan kita bermain-main dengan dosa. Kita percaya
memang bahwa Tuhan itu selalu mengampuni, tetapi ada resiko dari setiap dosa dan kejahatan, apalagi jika dosa itu terus-menerus dilakukan seperti oleh bangsa Yehuda, maka akibatnya adalah kehancuran. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berhati-hati dengan kehidupan kita, kita menjagai kehidupan kita, kita arahkan hati kita sepenuhnya hanya untuk mencari perkara-perkara Tuhan, hanya untuk melakukan kehendak-Nya. Dan kita yakin berkat Tuhan, perlindungan Tuhan akan menyertai sepanjang kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami Tuhan bahwa setiap dosa itu pasti berisiko ya Tuhan. Karena itu tolong kami untuk menjagai kehidupan kami, untuk kami tidak mempermainkan kasih karunia Tuhan, tapi kami justru menghargai kasih karunia Tuhan dengan kami hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam ketaatan, hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, mampukan kami dan kami Tuhan bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Kami boleh bertahan hidup dalam kebenaran, dan Engkau ya Tuhan akan menolong kami ya Tuhan, untuk kami sampai kepada rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.